melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara ini merupakan acara webinar pertama kelompok kami. Dari serangkaian webinar kelompok 66 KKN DR UIN Wali Songo Semarang. Webinar ini mengusung tema membangun moderasi beragama bagi kaum milenial di era globalisasi. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Salman Al-Farisi selaku Ketua Koordinator Kelompok 66 KKN DR UIN Wali Songo Semarang. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Hakim Junaidi MAG selaku dosen pembimbing kelompok 66 KKN DR UIN Wali Songo Semarang. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Salman Al-Farisi selaku Ketua Koordinator Kelompok 66 KKN DR UIN Wali Songo Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Muhammad Hakim Junaidi MAG selaku dosen pembimbing lapangan KKN reguler DR 75 UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Tolhatul Khair MAG selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman panitia kelompok 66 serta peserta webinar moderasi beragama yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan hidayah kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok 66, wabil khusus Ketua Panitia pada acara pada pagi hari ini, yang telah berkontribusi baik finansial maupun pikiran untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini dengan sangat baik, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Acara ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kaum milenial, remaja, anak muda saat ini untuk dapat menerapkan moderasi beragama saat ini.
Kita semua tahu pada saat ini banyak sekali timbul faham-faham yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Faham-faham yang sangat tidak berlandaskan dengan agama Islam, faham-faham yang radikal, yang mana tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu, acara ini dibuat untuk memberikan ilmu dan pengetahuan baru bahwa pentingnya menerapkan moderat pada saat ini. Harapannya setelah acara webinar ini, anak-anak muda milenial, bangsa Indonesia, dan yang terkhusus mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dapat menjadi pelopor hidup moderat sesuai syariat dan dapat mencerminkan agama yang rahmatan lil alamin. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Salman Al-Farisi. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hakim Junaidi, MAG, selaku dosen pembimbing kelompok 66 KKN DR UIN Wali Songo Semarang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Dr. Thahatul Khair yang hari ini akan menjadikan narasumber utama. Saya sekalian, Mas Salman Al-Farisi beserta seluruh kawan-kawan anggota KKN reguler dari rumah kelompok 66 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Tentu dengan rasa syukur ini semoga di lain kesempatan kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat ini kita menjadi bagian dari umat yang pada saatnya nanti mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin. Saudara sekalian, ini mohon maaf kepada panitia, kayaknya Zoom meeting ini bukan cuma 40 menit ya. Ini waktu tinggal 2 menit setengah ya. Jadi nanti tolong dicek apakah Zoom ini Zoom yang premium atau yang manual ya. Ini waktunya di layar saya tinggal 2 menit 25 detik ya. Saudara sekalian, tentu acara moderasi atau membincang tentang moderasi agama ini menjadi penting. Tidak hanya bagaimana kita memahami teks-teks agama yang kita anut dengan menyandingkan teks-teks agama orang lain, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasi dari sikap moderasi itu. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentu sikap moderasi itu adalah menghormati dan menghargai serta mempersilakan orang lain untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Anda masih ingat ya salah satu ayat ya, lakum dinukum waliyadin ya, itu ya. Jadi inilah yang menjadi dasar kita dalam bertindak di tengah-tengah kehidupan kebangsaan di Indonesia dengan beragam agama, bahkan beragam kepercayaan. Tentu orang sebagai mahasiswa Wali Songo, Anda harus menampilkan menjadi figur yang mempelopori itu.
Tidak usah kagetan, tidak usah gumunan, tidak usah terkejut kalau ada perilaku agama orang lain, termasuk perilaku agama sesama Muslim, ya kan? Ini menjadi penting. Karena apa? Filosofi Wali Songo itu mestinya harus menginspirasi kita semua. Jadi Anda kenal siapa itu Wali Songo, ya, dengan segala kekhasan dan karakteristik masing-masing, itu yang harus Anda jiwai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentu yang lebih penting dari kita adalah bagaimana amalan kita atau implementasi kita terhadap apa yang kita yakini dalam keagamaan kita, dalam kehidupan sehari-hari ini yang penting. Itu yang harus Anda tampilkan. Yang kedua tentu Anda juga harus bisa memberikan pencerahan manakala ada orang yang memang melakukan pelaksanaan. Sampaikan sekali lagi terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat Anda semua untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Saya berharap khusus yang peserta KKN biar sama-sama enak, videonya jangan dimatikan ya, biar kelihatan serius ya. Jadi saya harap video Anda khusus peserta KKN jangan dimatikan, biar kita semua bisa melihat Anda benar-benar dengan hikmat dan serius mengikuti acara ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Hakim Junaidi atas sambutannya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah menyimak acara di pagi hari ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudara Imaduddin An-Naumi selaku moderator. Kepada Saudara Imaduddin An-Naumi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imaduddin An-Naumi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam acara yang sangat bermanfaat, insya Allah, bagi kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema moderasi beragama bagi kaum milenial di era globalisasi. Moderasi beragama itu menjadi suatu hal yang baru bagi kita, khususnya bagi kaum muda-mudi, bagaimana cara kita menyikapinya nanti, dan bagaimana pentingnya kita dalam menerapkan moderasi beragama untuk kedepannya, karena kita sebagai pemuda pasti akan meneruskan perjuangan dari para leluhur kita dalam
di kehidupan yang milenial ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Tolhatul Khair, Magister Agama. Tempat tanggal lahir Demak, 20 Januari 1977. Alamat Jalan Gayam Sari nomor 4, Jalan Gayam Sari 4, 0212, Gemah Pedurungan, Kota Semarang. Pekerjaan yaitu sebagai dosen UIN Wali Songo Semarang. Istri Durratun Nafisah, dan alhamdulillah dikaruniai 4 anak yang bernama Danisi Cukup, Mas. Ahza. Cukup, Mas. Siapa? Untuk selanjutnya pembahasan, saya akan membacakan aturan dari webinar kita kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Tolhatul Khair sebagai pembicara atau narasumber, yaitu kurang lebih 20 menit, Bapak. Terus selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari para peserta webinar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak saya, Pak Hakim Junaidi. Senyumnya lebar, menandakan ada titik terang mulai hari ini kayaknya. Siap. Lama kita tidak berjumpa, baru bisa berjumpa ini ya Pak Hakim. Ya, semoga perjumpaan dengan jarak yang jauh ini tidak menjauhkan hati kita, tapi sebaliknya semakin mendekatkan hati kita. Ya. Amin. Juga kepada panitia, Mas KKN, Mbak KKN semuanya, dan seluruh peserta webinar dengan tema apa tadi saya lupa, moderasi beragama untuk generasi milenial lah, kira-kira begitulah. Bisa dibulak-balik ya, generasi milenial dan moderasi agama atau yang lain, bisa terserah lah begitu. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam ke Habibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya sesuai dengan pesan panitia untuk menyampaikan beberapa hal tentang moderasi beragama di kalangan generasi milenial. Sebelumnya kita akan sampaikan siapa itu sesungguhnya generasi milenial ya. Biasanya selain istilah generasi milenial, kita ini juga dikenalkan istilah yang lain yaitu generasi Y. Generasi Y itu datang setelah generasi X begitu. Mereka adalah orang yang lahir antara tahun 80 sampai 2000. 1980 sampai tahun 2000. Kira-kira umurnya mereka sekarang ini antara 20 tahun sampai 40 tahun. Sesungguhnya kita Pak Hakim ya sudah tidak generasi Y, tetapi generasi baby boomers yang sudah bau tanah, kira-kira begitulah. Ya, jadi tidak bisa macam-macam lagi, lirik-lirik lagi tidak bisa. Ya. Biasanya menurut beberapa kajian itu generasi milenial atau generasi Y ini kenapa menjadi tema penting, karena jumlahnya di Indonesia ini sangat besar, yaitu 34%. 34% penduduk Indonesia ini mendominasi
penduduk dibanding usia-usia yang lain. Sementara misalnya generasi kita ini Pak Hakim ini hanya 13%. Gitu. Generasi X sebelumnya generasi Y itu 20%. Generasi yang lebih tua lagi, generasi yang lebih tua itu hanya 13%. Jadi 13%, 20%, terus kemudian baru 34%. Sisanya adalah anak-anak yang masih kecil itu. Makanya mereka itu menjadi perbincangan begitu. Biasanya generasi milenial itu dicirikan dengan banyak ya. Yang pertama adalah generasi milenial kecanduan internet. Mereka bisa sampai 7 jam sehari bergelut dengan internet, searching, browsing, dan lain sebagainya di dunia maya itu. Itu waktunya 7 jam, sekitar 7 jam. Nggak tahu apakah anak-anak kita ini yang sedang mengikuti seminar itu begitu, nggak tahu kita. Tapi rata-rata di average itu hawalai atau takriban sekitar 7 jam. Kemudian yang kedua dicirikan dengan bahwa loyalitas generasi milenial itu tergolong rendah. Maksudnya loyalitas terhadap prinsip dan lain sebagainya. Saat ada produk baru yang lebih bagus, generasi milenial dengan mudah akan berpaling. Nah, kita ini digoda oleh produk-produk yang terus mengalami inovasi-inovasi dan begitu produk baru muncul, produk lama ditinggalkan. Begitulah memang dunia itu ya, inovasi terus. Yang ketiga adalah bahwa mayoritas milenial memilih transaksi yang non tunai dengan porsi 59%. Jadi adanya contoh kecil kartu tol, kemudian ATM, kemudian OVO, GoPay, dan macam-macam itu semua PayPal, macam-macam itu semua m-banking, kemudian electronic banking, dan lain sebagainya itu menempati 59%. Yang membuat generasi milenial sesungguhnya dompetnya menjadi tipis ya. Dompet tipis itu ya dompet beneran yang tipis itu, bukan berarti tidak punya uang begitu. Jadi generasi milenial itu uangnya banyak tetapi tidak liquid begitu. Dia hanya angka-angka saja sehingga disimbolkan dengan generasi tipis, dompet tipis. Sesungguhnya apakah begitu atau enggak saya enggak tahu. Mari kita bercermin pada dompet kita sendiri-sendiri ya. Barangkali memang begitu. Kalau mahasiswa UIN ini dibanding mahasiswa yang lain memang segmennya segmen generasi dompet tipis. Tapi maksudnya generasi dompet tipis ini maksudnya kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi lain misalnya UKT-nya sangat mahal. Kemudian mahasiswa tidak dimanjakan sedikit-sedikit kegiatan, ada dananya, sedikit-sedikit ada konsumsinya, sedikit-sedikit diajak pergi naik bis ke luar negeri, ke seminar di hotel, macam-macam. Saya selama kuliah dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah menikmati yang sedikit-sedikit snack, sedikit-sedikit makan, kemudian sedikit-sedikit naik bis, pergi luar kota, macam-macam, dihotelkan, pelatihan, macam-macam, enggak. Tapi kita ini, sekarang ini, ya, Anda sekarang ini, rasanya begitu jika dibanding dengan saya. Tapi apakah dirasa begitu, apa enggak? Mungkin Anda enggak merasa karena belum bisa membandingkan. Gitu. Tapi yang saya bisa bandingkan antara diri saya sendiri. Jadi UKT-nya tidak lebih mahal dari perguruan tinggi umum, tetapi fasilitasnya banyak. Gitu. Ya memang segmen kita ini adalah mahasiswa dompet tipis. Maksudnya dompet tipis itu yang saya katakan ini berlainan dengan dompet tipis yang ada di definisi generasi milenial itu. Apakah memang begitu? Enggak tahu. Kalau mahasiswa UIN mungkin barangkali begitu ya Mas, Mbak. Jadi kalau tanggal muda itu dompetnya tebal, kemudian temannya diajak, sok traktir, sok janjian, sok beliin pulsa, sok boncengin, sok bikin tugas ya, sok tanya ya. Kalau ada cewek nanya kamu tuh Mas ya, Mas sopo jenenge, Mas kamu di mana? Ya. Itu artinya dia minta dijemput. Ya, kamu harus tahu itu bahasa-bahasa yang sangat tinggi. Bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat, dan itu high level order of thinking skill. Jadi, kemampuan untuk berpikir
tingkat tinggi itu diperlukan. Aja nguyak-nguyu to, Mbak, kok malah nguyak-nguyu. Kemampuan tingkat tinggi untuk mencerna perkataan kawan itu ya, biasanya kan begitu. Sudah makan itu artinya dia minta ditraktir. Kamu sudah bikin tugas ini itu artinya dia minta dibikinkan tugas. Memang cewek itu paling tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Begitu katanya. Begitu apa enggak, Mas? Gitu, Pak. Begitu ya kayaknya Kebanyakan. Iya, kebanyakan begitu. Kayaknya kamu mengalami ya kayaknya. Apa tergolong orang yang ya gini aja lah ya. Mulai hari ini kalau minum kopi jangan pahit-pahit ya, Mas. Ya. Kenapa, Pak? Ya, karena hidupmu sudah pahit. Itulah generasi milenial. Jadi kalau dompet tipis itu diartikan tidak punya uang, ya bisa. Tapi dompet tipis yang dalam arti yang saya sampaikan tadi itu adalah yang uang liquidnya itu tidak ada di dompet, tapi semua di transaksi-transaksi non-tunai. Jangankan kita ini tidak hanya dompet tipis saja, termasuk odol di kos-kosan pun tipis. Biasanya kan begitu ya. Jadi kalau tanggal muda ngajak traktir, nanti tanggal tengah makannya menjadi di warteg begitu. Nanti tanggal 20-an menjadi di nasi kucing. Nanti tanggal 25 menjadi Indomie terus. Nanti tanggal 30 promak terus hari ya, pagi siang sore promak terus. Itu ya kondisi kita. Tapi ini tidak yang dimaksud dengan generasi dompet tipis, enggak, bukan itu. Maksudnya transaksinya non tunai. Kalau kita sih biasa sehari-hari dengan dompet tipis itu biasa. Saya enggak pernah pergi makan di stik warung, spaghetti, apa macam-macam. Bagi saya itu terlalu menghabiskan uang. Orang enggak ada spaghetti masih ada mie ayam. Enggak ada pizza masih ada bakwan. Enggak ada Silver Queen ya kira-kira masih ada gulo kacang, kan sama mirip lah begitu kira-kira. Selanjutnya adalah bahwa yang keempat, generasi milenial bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. Perkembangan teknologi juga mendorong milenial memiliki kemampuan multitask. Jadi perilaku ini membuat milenial terbiasa dengan melakukan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Inilah Anda ya. Jadi karena banyak dukungan. Kalau dulu ini mau nulis skripsi, Anda sebentar lagi nulis skripsi, itu hari gini itu sudah sangat mudah, di mana media transkripsi teks itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, di HP ngetik juga bisa, di laptop, di desktop, sudah bisa. Zaman dulu saya nulis ngetiknya pakai mesin ketik kayak lagunya Virgon itu loh, di Starla itu loh. Jadi ting ting itu pun kalau salah selembar harus diganti semua. Kamu kan cuman copy paste begitu. Tahun 2010 saya pernah ke luar negeri itu membawa pulang buku 1 koper. Begitu tahun 2013 saya ke luar negeri lagi ke Eropa, saya pulang tidak bawa buku lagi 1 koper. Saya menyiapkan 1 koper yang gede. Ternyata saya pulang hanya bawa flash disk. Ini contoh betapa dunia itu berubah sangat cepat. Inilah yang dimaksud dengan era industri 4.0 itu ya. Jadi dulu pakai alat, kemudian pakai media tulis, kemudian pakai komputasi, kemudian yang terakhir ini pakai interkoneksi dan jaringan gitu. Jadi ngirim email ke dosen, tugas, ya, contoh proposal macam-macam itu sekarang hanya enak saja, enggak usah perlu diberi ini Pak, begitu. Ini Pak, zaman saya dulu minta ampun. Apalagi zaman kakek nenek kita ya. Kakek nenek kita itu nyambel aja pakai ulek-ulek ya, ulek-ulek yopo. Muntu cuek ya, sekarang cuman pakai blender. Mau bikin jus pakai blender, mau bikin minuman tradisional jahe, kemudian beras kencur,
kemudian apa macamnya pakai blender cukup. Dari dulu ya, susah ya, Mas. Maka ibu saya itu sering saya hibur zaman dulu. Bu, enggak ada blender, enggak apa-apa, orang masih ada parut dan kaos kaki gitu. Jadi saya hibur begitulah. Oke, itulah generasi milenial. Sekarang ini tadi sudah disinggung oleh narasumber ya, dan juga ketua panitia. Islam yang moderat. Jadi kita ini sekarang dihadapkan pada berbagai perubahan sosial yang menuntut kita harus dewasa dalam beragama, dewasa dalam religiusitas. Begitu. Agama Islam itu turun dalam masa yang sangat berbeda-beda, dan karena itu ajaran yang dibawa oleh Islam dan ajaran yang dibawa oleh baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah itu sangat variatif. Ada yang suasana perang, ada yang suasana damai, ada yang suasana umat Islam itu tertindas, ada yang suasana masyarakat Islam itu menjadi penguasa, begitu, pemimpin, begitu ya. Maka sepandai-pandai kita lah memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi berbagai problematika kita ini. Nah, moderat itu memang istilah baru. Moderat itu dalam bahasa Arabnya wasat atau tengah atau al-qist, adil gitu. Atau al-qast, al-muqtasid itu. Maka dalam Al-Qur'an itu surah Ghafir itu ada wa tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Al-Qur'an ini saya wariskan kepada hamba-hamba yang saya pilih, kata Allah. Kemudian di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang bersikap tengah, moderat. Wa minhum sabiqum bil khair, di antara mereka juga ada yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi 3 kelompok ini, zalim, muqtasid, tengah, dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini contoh. Ada ayat lain yang sering disitir oleh para ulama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Dan juga sebagaimana kamu Muhammad, saya jadikan umatmu adalah umat yang wasata, yang tengah begitu. Jadi moderat itu artinya secara bahasa mengambil posisi tengah atau membawa sikap yang tengah-tengah di antara 2 sisi yang berbeda, ya, sisi kanan, sisi kiri, atau sisi depan atau sisi belakang. Dia ada di tengah. Nah, itulah secara bahasa. Tapi kemudian maknanya diartikan sebagai mengambil sikap yang tidak ekstrim, ya, mengambil sikap yang tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mengambil sikap yang tidak radikal atau fundamental. Juga tidak mengambil sikap yang progresif, juga tidak mengambil sikap yang konservatif. Ya, jadi liberal. Jadi lawan katanya liberal itu konservatif. Mempraktikkan agama itu tidak bebas sebebas-bebasnya, enggak. Juga sebaliknya mempraktikkan agama itu tidak konservatif amat. Ya, jadi tidak fundamental, konservatif, radikal itu hampir sama. Tetapi kalau ke depan itu liberal atau radikal itu hampir sama, tetapi mengambil sikap yang tengah saja. Itulah moderat maksudnya. Moderat dalam hal beragama itu kita usulkan ada 5 tema seperti pengantar saya dalam video itu, bahwa 1 adalah sikap kita dalam hal hubungan antara Islam dan negara. Kalau di dalam diskusi sejarah Islam itu negara itu bentuknya kan Rasulullah SAW membangun kota Madinah, gitu, di mana Nabiullah Muhammad itu sebagai pemimpin. Kemudian ada sejarah khalifah-khalifah begitu. Kemudian ada sejarah daulat-daulat, Utsmaniyah, daulat Turki, daulat Fatimiyah, dan seterusnya. Itulah contoh-contoh sejarah dalam rahim peradaban umat Islam. Tetapi sekarang ini kita berhadapan dengan konsep
berkumpulnya umat manusia dalam bentuk yang sama sekali baru, yaitu negara bangsa. Negara bangsa itu, nation state itu dibentuk atas kepentingan yang sama dari suku atau dari bangsa-bangsa. Begitu. Bangsa kita ini kan bangsa Indo gitu, atau India begitu misalnya. Dan kita disatukan berdasarkan wilayah teritorial di mana disepakati dengan wilayah-wilayah negara tetangga. Dan kita ini dibentuk oleh kepentingan yang sama, kita disatukan oleh kepentingan yang sama. Kepentingan-kepentingan itu berupa misalnya kita ini harus hidup merdeka, tidak ada penjajah, kemudian harus saling tolong-menolong, begitu ya, sama rata di hadapan hukum. Negara itu harus berdasarkan konstitusi, tidak boleh ada raja yang kekuasaannya overall, itu tidak boleh, gitu. Nah, itulah kesamaan kepentingan yang menyatukan kita menjadi sebuah negara bernama Indonesia itu. Nah, Islam moderat memandang hubungan antara agama, dalam hal ini adalah Islam, dan juga negara, dalam hal ini adalah negara Indonesia, itu diposisikan bahwa, ini paham Islam moderat, bahwa tidak ada negara modern, tidak ada negara yang maju, tidak ada negara yang kekinian, kontemporer, kecuali negara yang demokratis konstitusional. Maksudnya demokratis konstitusional itu negara yang berdasarkan pemilihan umum, gitu, yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi, di mana konstitusi itu kita sepakati bersama. Jadi tidak ada lagi negara Islam, negara teokrasi, dan lain sebagainya, tidak ada. Itu contoh tema Islam moderat dalam hal memandang relasi hubungan antara agama, Islam, dan juga negara. Nanti ada 4 tema yang lain, kayaknya waktunya hampir habis ini. Tapi begini ya, tadi disebut ya, saya langsung pangkas yang terakhir saja. Disebut ada istilah Islam rahmatan lil alamin. Saya yang saya banggakan, masihkah mendengar saya bicara? Jangan-jangan sudah tidak didengar ini. Masih, Pak. Bapak. Masih, masih, Pak. Masih, Tidak Pak. ngantuk. Siap. Tidak ngantuk, ya, siap. Pak Hakim Junedi sudah kondur ya, Pak? Kayaknya sudah kondur kayaknya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Begini. Ya. Tidak ada pembicara, tidak ada narasumber, tidak ada dai, mubalik, khotib, dan yang sebagainya, yang dia tidak ada yang tidak mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Semua orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, gitu ya. Nabiullah Muhammad itu diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat atau kasih sayang. Betapa kasih sayangnya, coba tengok misalnya salah satu contoh kasih sayang Nabiullah Muhammad SAW. Suatu saat ada orang munafik bernama Ubay ibnu Salul. Ubay ibnu Salul itu roksin nifak, dia raja orang-orang munafik. Dia itu pemimpin orang-orang munafik. Bose wong munafik, mucikarine wong munafik istilahnya. Meninggal, dan saat itu meninggalnya karena sekampung dengan Rasulullah SAW. Rasulullah masih bersedia untuk mensolati Ubay ibnu Salul. Sayyidina Umar mendengar bahwa Rasulullah mensolati Ubay ibnu Salul. As-solaita ala ra'sin nifaq ya Rasulullah, kata Ubay ibnu Salul. Pakai jaket tapi pakai celana pendek ya. Lihat nggak celananya batik tadi? Sayyidina Umar marah itu. Kamu, oh ya Rasulullah, mengapa Rasulullah ta'ala ra'sin nifaq? Ya ini pakai batik tapi celananya pendek ya. Muncul lagi ini. Mbak-mbak senyum-senyum ya. Orangnya nggak tahu. Orangnya nggak merasa.
Sayyidina Umar marah melihat Rasulullah SAW mensolati, tapi Rasulullah tetap melanjutkan begitu. Kata Rasulullah, Allah memberikan pilihan kepada saya untuk bisa memilih apakah saya beristighfar atau memintakan ampun kepada Ubay ibnu Salul atau tidak. Maka kata Rasulullah, seandainya saya tahu bahwa Allah akan mengampuni Ubay ibnu Salul jika saya mengucapkan istighfar atau memintakan ampun kepadanya lebih dari 70 kali, maka akan saya lakukan. Di dalam Al-Quran itu kan ada, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum fala yaghfirullahu lahum. Hai Muhammad, kamu boleh memintakan ampun kepada Ubay ibnu Salul. Kamu juga boleh tidak memintakan ampun kepada Ubay ibnu Salul. Tetapi ketahuilah, seandainya kamu mengatakan ampun atas Ubay ibnu Salul itu 70 kali, tidak akan saya ampuni, kata Allah begitu. Maka Rasulullah menjawab, seandainya saya tahu jika saya istighfar untuk Ubay ibnu Salul itu lebih dari 70 kali dan Allah mengampuni, akan saya lakukan. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Kurang rahmat apa yang Rasulullah seperti ini. Inilah kasih sayang Rasulullah yang perlu kita contoh menjadi tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya kita bicara rahmatan lil alamin? Apa artinya kita bilang kasih sayang? Tetapi dalam hati kita masih ada karohiyatul wair, kebencian terhadap yang lain. Tidak ada artinya, nonsens semua itu. Terima kasih, semoga bisa membakar semangat Anda. Mohon maaf ya, dan mohon maaf celana pendek yang terlihat. Semoga diampuni oleh Tuhan. Astagfirullahaladzim. Aku lu qauli hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.